Paduka yang mulia, istana pesanan Paduka telah rampung. Ucapnya dengan bangganya yang terkontrol. Ia berdiri di sana, di tempat yang paling mulia. Halo sahabat cerita, selamat datang di Abu Nawas Stories. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan kisah Abu Nawas yang syarat hikmah dan kecerdikan. Baginda Raja Harun al-Rasyid, penguasa Baghdad yang tersohor itu, beberapa hari terakhir dilanda kegelisahan yang melampaui batas kewajaran seorang raja. Bukan urusan perbatasan atau intrik politik yang mengganggu tidur malamnya, melainkan desas-desus kemegahan istana raja-raja tetangga yang baru saja usai dibangun, konon tingginya menusuk awan dan berlapis emas permata yang menyilaukan. Rasa cemburu aristokratik membakar hatinya, hingga muncullah keinginan absurd membangun istana di langit. Dalam kalang kabut itulah seluruh pasukannya dikerahkan, merangkak di setiap sudut kota hanya untuk menemukan keberadaan seorang pria kurus dengan otak secerah bintang malam, Abu Nawas. Uniknya, di saat 10 peleton pelawal berkuda dan berbaju besi berpacu ke segala penjuru, Abu Nawas justru baru saja kembali ke gubuk sederhananya setelah mengembara singkat mencari inspirasi resep masakan baru. Begitu mendengar kabar gempar bahwa Baginda mencarinya dengan kepanikan luar biasa, seolah negara baru saja diserang jin dari Persia, Abu Nawas segera bergegas menghadap. "Abu Nawas, engkau akhirnya muncul," seru Baginda. Suaranya dipenuhi campuran lega dan tuntutan mendesak. "Aku membutuhkanmu untuk mewujudkan sebuah kemustahilan yang akan mengukir nama Baghdad dalam tinta emas sejarah. Kita harus membangun istana di langit." Abu Nawas yang tadinya siap mendengarkan permintaan penasihat kebijakan publik atau masalah kucing yang tersangkut di menara, terperanjat hebat, menyesali kecepatan langkahnya menuju gerbang istana. Sebuah istana di awang-awang, bahkan membangun jamban sederhana tanpa bantuan tukang ahli pun sudah ia anggap sebagai mukjizat, apalagi mahakarya yang menentang hukum alam dan gravitasi. Penyesalan Abu Nawas kian memuncak bagaikan air bah di musim hujan. Lidah sialan itu telah menjeratnya sendiri saat ia berucap, "Kemungkinan itu selalu ada, Baginda," yang kini terdengar seperti janji palsu seorang politikus yang haus kekuasaan. Ia menghabiskan malam-malam berikutnya dalam kesunyian, bergelut dengan konsep konstruksi yang tidak hanya melawan angin, tetapi juga menipu nalar. Sementara Baginda setiap pagi mengirim utusan yang menanyakan progres fondasi di lapisan stratosfer. Setelah mencoba menghitung kebutuhan ratusan ribu jin bangunan, ribuan ton marmer fantasi, dan tali raksasa yang terbuat dari jalinan rambut bidadari, semua mustahil, Abu Nawas hampir saja menyerah dan memilih pura-pura terserang amnesia akut. Namun, di tengah keputusasaan itu, ketika matanya tertumbuk pada sepotong tali tipis yang tersampir di sudut ruangan, ia teringat pada kegemarannya masa kecil, menerbangkan layang-layang. Bukan layang-layang kecil biasa, melainkan layang-layang raksasa. Sebuah ide yang absurd, gila, tetapi cemerlang, langsung menyambar otaknya. Tanpa membuang waktu, Abu Nawas segera mengumpulkan kawan-kawan lamanya, ahli dalam merakit dan menimbang, untuk merancang sebuah kerangka persegi 4 masif dari bambu yang ringan namun kuat. Mereka menutupinya dengan kain sutra berwarna cerah, dan dengan ketelitian seorang seniman miniatur, Abu Nawas mulai melukis. Jendela-jendela tinggi berbingkai emas tiruan, pintu-pintu gerbang yang megah, kubah-kubah hiasan, serta ornamen-ornamen yang meniru detail arsitektur kerajaan di bumi, menjadikannya model istana yang perfect, namun sepenuhnya hanya ilusi visual yang bergantung pada angin. Operasi pembangunan istana di langit ini berlangsung dalam kerahasiaan absolut, di sebuah padang luas nun jauh di luar tembok Baghdad, di mana pandangan mata penduduk tidak bisa menjangkaunya hingga saat-saat terakhir. Setelah berhari-hari kerja keras di bawah naungan bintang, layang-layang raksasa yang menyerupai istana 4 tingkat itu akhirnya rampung, siap menantang angkasa. Dengan tali-tali penahan yang terbuat dari bahan paling kuat, Abu Nawas dan puluhan kawannya menunggu momen yang tepat. Saat angin bertiup stabil namun tidak terlalu kencang, persis di waktu matahari pagi mulai menyentuh cakrawala, mewarnai langit dengan spektrum jingga dan emas. Ketika layang-layang istana itu dihempaskan ke udara, ia perlahan namun pasti naik, memanfaatkan dorongan angin dan keajaiban keseimbangan. Semakin tinggi ia mengambang, semakin kecil ia tampak, hingga dari bawah, di tengah lapisan biru pagi, ia benar-benar terlihat seperti sebuah bangunan megah. Istana terapung dari awan dan impian. Penduduk Baghdad yang sedang memulai aktivitas paginya gempar bukan kepalang. Mereka menunjuk ke langit, bisik-bisik berubah menjadi teriakan kagum, menyaksikan apa yang mereka yakini sebagai bukti keajaiban Baghdad. Kabar itu mencapai telinga Baginda Raja, yang tengah sarapan di Balairung. Beliau segera melonjak dari singhasananya, wajahnya berseri-seri dan mata berbinar-binar penuh kemenangan. Rasa girang yang tak terlukiskan membuncah, mengalahkan semua rasa iri dan ragu sebelumnya. Dengan tak sabar, dan didampingi para pengawal yang sama terkesimanya, beliau bergegas menuju kediaman Abu Nawas untuk mengkonfirmasi dan memberikan pujian yang tak terhingga.
Setibanya di rumah Abu Nawas yang sederhana, Baginda segera menyambut sang jenius dengan pelukan hangat yang jarang ia berikan, sambil matanya terus menerawang ke langit, mencari-cari bukti fisik dari ambisinya yang mustahil. Wahai Abu Nawas, kau benar-benar telah melampaui semua tukang, insinyur dan penyihir di seluruh negeri. Puji Baginda dengan suara yang sedikit bergetar karena emosi yang meluap. Istana itu sungguh megah, bagaimana kau melakukannya? Abu Nawas membungkuk hormat. Sorot matanya menyimpan senyum tipis penuh makna, menunjukkan bahwa kejeniusan sejati seringkali berada di persimpangan antara logika dan penipuan visual yang perfect. Paduka yang mulia, istana pesanan Paduka telah rampung, ucapnya dengan bangganya yang terkontrol. Ia berdiri di sana, di tempat yang paling mulia, jauh di atas kekhawatiran dunia. Kemegahannya adalah bukti dari kekuatan keinginan Paduka. Baginda Raja Harun al-Rasyid hanya bisa mengangguk-angguk puas, tidak menyadari bahwa ia baru saja membeli ilusi visual seharga janji kehormatan, dan bahwa fondasi istananya adalah kawat tipis yang ditarik oleh sekelumpulan orang di tempat tersembunyi. Pelajaran filosofis dari kisah ini terpampang jelas. Bagi seorang raja yang terlalu mendambakan pengakuan dan kemegahan semata, yang penting bukanlah kenyataan material, melainkan persepsi yang diciptakan. Kemegahan sejati tidak memerlukan batu bata yang berat, melainkan akal yang ringan, dan kadangkala kepuasan terbesar datang dari sebuah karya seni yang cemerlang, meskipun itu hanya selembar kain yang ditiup angin, yang berhasil memuaskan keangkuhan tanpa harus menghabiskan seluruh kekayaan negara. Terima kasih telah mendengarkan cerita Abu Nawas di Abu Nawas Stories Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Jika ada cerita Abu Nawas yang ingin kawan-kawan dengar atau ingin kami ceritakan kembali, silahkan posting komentar ya. Terima kasih.